Ada seorang tukang bakso yang biasa jualan di pinggir jalan, sebut saja Benji. Benji rajin, baik hati dan tidak sombong. Dia bangun subuh, salat subuh. Mengaji, dia masak dan menyiapkan perabotan untuk jualan bakso. Setelah itu Benji bergegas berangkat berjualan. Setelah tiba di tempat biasa jualannya, Benji pun lelah dan langsung istirahat sebentar sambil menunggu pembeli datang. Tak lama datanglah seorang wanita cantik berniat membeli bakso yang dijual Benji, sebut saja Rena. Rina adalah seorang anak orang kaya yang kurang perhatian, jauh dari kasih sayang orang tuanya. Rina pun bertanya pada Benji, "Bang, beli bakso masih ada, Bang?" Benji pun menjawab, "Ada teh, ada baksonya, mau dibungkus apa dimakan di sini teh?" Rina pun menjawab, "Dibungkus aja, Bang." Selesai membeli bakso, Rina pun pulang. Tanpa sadar dompet Rina pun jatuh di samping gerobak bakso Benji. Tak lama Benji melihat dompet Rina yang jatuh tadi. Benji pun berkata di dalam hatinya, "Dompet siapa nih?" Benji membuka dompetnya untuk melihat KTP di dalamnya. Benji berkata lagi di dalam hatinya, "Ini kan cewek yang tadi," sambil menatap KTP yang ada di dompet itu. Benji pun berniat mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Benji bergegas pergi menuju alamat yang ada di KTP Rena. Setelah tiba di rumah Rina, Benji pun mengucapkan salam. Ada pembantunya dan dijawablah salam Benji itu, "Waalaikumsalam, cari siapa, Mas?" Benji menjawab, "Apa benar ini rumahnya Rena?" Pembantu itu menjawab, "Iya, Mas, betul." Benji menitipkan dompetnya itu ke pembantunya. Setelah itu pembantunya Rena pun mencari Rena dan teriak, "Non, ini ada dompet," katanya, "dompet Non yang ketinggalan." Rina bertanya, "Siapa yang mengantarkannya, Bi?" Pembantunya itu menjawab, "Gak tahu Non, tadi si orangnya bawa gerobak bakso." Rena berkata di dalam hatinya, "Apa abang bakso yang tadi ya, waktu aku beli itu? Coba aku nanti ke sana dan menanyakannya kepada si abang tukang bakso itu." Esok harinya Rena pun pergi menemui abang tukang bakso itu. Setiba di sana Rena pun bertanya kepada abang tukang bakso itu, "Bang, apa benar abang yang mengembalikan dompet saya kemarin?" Benji menjawab, "Iya teh, bener." Rena pun berkata, "Oh, makasih ya Bang." "Oh iya Bang, aku boleh tahu nama abang?" Benji pun menjawab, "Oh boleh, nama saya Benji teh." Rena memuji Benji, "Abang kok baik sih? Jarang banget orang kaya abang." Benji pun tersenyum. Rena bertanya kepada Benji, "Abang tiap hari jualan di sini, Bang?" Benji pun menjawab, "Iya." Rena bertanya kepada Benji, "Abang kok mau sih jualan bakso? Abang kan ganteng?" Benji menjawab, "Ya, abang kan tulang punggung di keluarga abang. Bapak abang sudah meninggal. Ibu abang sakit-sakitan, terus adik abang membutuhkan biaya untuk sekolah." Rena pun berkata, "Ya Allah Bang, aku turut prihatin." Rena bertanya, "Aku boleh gak ikut ke rumah abang nanti sepulang berjualan baksonya abang?" Benji menjawab, "Boleh." Rena bertanya kepada Benji, "Bang, aku boleh bantuin jualan gak Bang?" Benji menjawab, "Boleh." Rena teriak, "Bakso-bakso, ayo bakso abang ganteng." Tiba-tiba Benji pun kebanjiran pelanggan. Bakso Benji pun habis. Benji berkata kepada Rena, "Wah, sudah habis, pulang yuk." Rena menjawab, "Ayo." Benji dan Rena pun ke rumah Benji. Setiba di rumah Benji, Rena pun bertanya kepada Benji, "Oh, jadi di sini rumah abang?" Benji menjawab, "Iya, sederhana kan rumah abang?" Rena pun berkata, "Oh, di sini." Benji mengetuk pintu mengucapkan salam memanggil ibunya, "Assalamualaikum Ibu." Tak lama ibu Benji pun keluar dan menjawab salam Benji, "Waalaikumsalam, baru pulang kamu nah? Gimana jualannya?" Benji menjawab, "Alhamdulillah Bu laku." Ibu Benji pun berkata, "Alhamdulillah." Benji berkata kepada ibunya, "Oh iya Bu, ini kenalin Rena yang bantuin aku jualan tadi."
Rena pun berkata, "Ibu aku Rena." Ibu Benji mengajak Rena masuk ke rumah. "Yuk masuk," begitu kata Ibu Benji. Rena berkata dalam hatinya, "Ya Allah, jauh sekali kehidupan Bang Benji dengan kehidupanku." Bang Benji itu sangat sederhana dan ibunya baik hati dan perhatian. Dan aku merasakan ada kehangatan di sini. Aku tidak pernah merasakan kasih sayangnya dan perhatian dari orang tuaku. Tak lama Rena pun pamit pulang kepada Benji dan Ibu Benji. "Bang, aku mau pulang dulu ya." Ibu Benji berkata, "Kok cepat sekali?" Rena berkata, "Iya Bu, aku pamit, assalamualaikum." Ibu Benji dan Benji menjawab salam Rena, "Waalaikumsalam." Benji berkata, "Hati-hati ya." Rena menjawab, "Iya." Ibu Benji berkata kepada Benji, "Lebih baik kamu antarkan ke rumahnya." Benji pun berkata, "Iya Bu." Benji langsung bergegas mengejar Rena untuk mengantarkannya pulang. Dengan menggunakan motor antiknya, Benji berkata kepada Rena, "Ayo aku antar." Rena menjawab, "Ayo." Di jalan menuju perjalanan pulang, Rena pun menceritakan tentang hidupnya yang merasakan kesepian dan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Bang Benji beruntung ya punya ibu yang baik yang perhatian. Aku mah boro-boro diperhatiin sama orang tua aku. Aku terkadang merasa sepi karena jauh dari orang tua aku. Benji berkata, "Emang orang tua kamu kemana?" Rena menjawab, "Orang tuaku sibuk mementingkan pekerjaannya." Benji berkata, "Ya udah, kamu gak usah sedih." Benji dan Rena pun tiba di rumah Rena. Rena pun turun dari motor Benji. Rena berkata, "Terima kasih ya Bang udah dianterin." Benji menjawab, "Ya." Rena meminta nomor HP Benji. "Bang, boleh tahu nomor HP abang?" Benji pun menjawab, "Boleh." Rena berkata, "Mana Bang?" Benji menjawab, "Nih." Rena pun menyimpan nomor HP Benji di HP-nya. Benji pun pulang pamit kepada Rena, "Aku pulang ya." Rena menjawab, "Gak mau mampir dulu Bang?" Benji menjawab dan pamit, "Enggak, assalamualaikum." Rena menjawab salam Benji, "Waalaikumsalam." Malamnya Rena menelpon Benji. Rena menanyakan kabar dan mengajak ketemu dan jalan. "Assalamualaikum Bang, gimana kabarnya Abang?" Benji pun menjawab, "Waalaikumsalam, alhamdulillah baik." Rena berkata, "Bang sibuk gak?" Benji menjawab, "Enggak." Rena bertanya, "Abang mau gak ketemuan sama aku, tar aku jemput kita jalan?" Benji menjawab, "Ya udah." Rena pun berkata, "Aku jemput ya, assalamualaikum." Benji menjawab salam Rena, "Waalaikumsalam." Rena pun bergegas menjemput Benji dengan mobil mewahnya. Setiba Rena tiba di rumah Benji, Rena pun turun dari mobil mewahnya dan mengucapkan salam pada ibu Benji dan Benji. "Assalamualaikum itu," kata Rena. Benji dan ibunya menjawab salam Rena, "Waalaikumsalam." Rena mencium tangan ibunya Benji dan berkata, "Ibu, aku jalan dulu ya sama Bang Benji." Ibu Benji menjawab, "Iya, hati-hati ya." Benji dan Rena pamit ke Ibu Benji dengan mencium tangan Ibu Benji dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Ibu Benji menjawab salam Benji dan Rena, "Waalaikumsalam." Rena dan Benji pergi ke restoran dengan mobil Rena yang mewah. Setiba di restoran, Benji dan Rena pun turun dari mobil. Rena mengajak Benji masuk, "Ayo masuk," sambil memegang tangan Benji. Benji dan Rena pun masuk. Rena dan Benji pun jalan dengan mesra masuk ke restoran. Rena memilih meja makan yang enak dan romantis. "Bang, di sini aja ya Bang, yang enak biar ada romantisnya," begitu kata Rena ke Benji. Benji pun menjawab, "Di mana aja lah." Rena memanggil pelayan restoran itu, "Mas-mas." Rena bertanya kepada Benji, "Bang Benji mau pesan apa Bang?" Benji menjawab, "Steak." Rena bertanya kepada Benji, "Minumnya mau apa?" Benji menjawab, "Jus melon." Rena berkata kepada pelayan restoran itu, "Mas, steaknya 2, jus melonnya 2. Pelayan restoran itu langsung mengambilkannya, "Ini Mbak." "Mas, selamat menikmati." Rena dan Benji makan sambil mengobrol. Rena bertanya kepada Benji, "Bang, makanannya enak?"
Benji pun menjawab enak. Rena bertanya kepada Benji, abang udah punya pacar? Benji keselak mendengar pertanyaan Rena. Rena berkata, minum dulu bang, minum. Rena mengambilkan gelas dan meminumkannya ke Benji dengan mesra. Benji menjawab pertanyaan Rena, belum. Rena bertanya ke Benji, kenapa belum abang, kan ganteng abang, mau gak jadi pacar aku? Benji pun terkejut mendengar itu. Benji berkata, apa kamu tak salah menginginkan abang jadi pacar kamu? Abang kan orang miskin, hanya tukang bakso. Rena menjawab, aku tidak memandang kemiskinan. Aku ingin memiliki pasangan hidup yang baik dan ganteng kayak abang. Aku tak peduli abang hanya seorang tukang bakso. Gimana bang? Benji menjawab, ya udah abang mau. Rena pun senang dan tersenyum. Rena berkata kepada Benji, bang nanti orang tua aku datang, aku mau abang datang menemui orang tua aku mau ngenalin abang kepada orang tuaku. Benji berkata, ya udah. Pulang yuk, abang gak enak sama ibu abang kalau pulang terlalu malam. Rena menjawab, ya udah ayo bang, aku bayar dulu ya bang. Benji menjawab iya. Rena pun membayar makan dulu ke kasir, mbak berapa? Semuanya 200.000 begitu kata si mbak kasirnya. Rena membayarnya, makasih ya mbak, begitu kata Rena. Mbak kasirnya menjawab sama-sama. Rena balik lagi ke Benji. Benji bertanya kepada Rena, udah? Rena menjawab udah. Rena memegang tangan Benji jalan ke mobil dengan mesra. Rena dan Benji pun pulang ke rumah Benji. Setiba di rumah Benji terdengar ibu Benji batuk-batukan, sakitnya kambuh lagi. Langsung Benji dan Rena bergegas turun dari mobil dan mengucap salam, assalamualaikum, masuk ke rumah Benji. Melihat ibu Benji, Benji pun berkata, ibu kenapa bu? Sambil menangis. Rena pun berkata, ibu bawa ke rumah sakit aja bang, ayo cepat bang. Ibu Benji pun digendong sama Benji dan Rena ke mobil Rena. Ibu Benji dibawa ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, ibu Benji pun langsung dibawa masuk ke ruang gawat darurat dan ibu Benji divonis terkena virus corona dan ibu Benji harus dirawat di rumah sakit itu. Benji mengeluhkan kepada Rena, di mana aku cari uang untuk biaya perawatan ibuku. Biaya perawatan itu sangat mahal, mana cukup dari hasil jualan bakso. Rena pun berkata, aku bisa bantu abang, biar aku aja yang menanggung biaya perawatan ibu abang. Jangan abang jadi gak enak begitu kata Benji. Rena berkata, gak apa-apa. Ya udah makasih ya, begitu kata Benji. Benji menelpon adiknya, halo assalamualaikum. Adiknya Benji menjawab, salam Benji. Waalaikumsalam. Kata Benji ke adiknya, de ibu sakit, kamu cepetan datang ke sini ke rumah sakit. Jawab adik Benji, iya bang. Kata Benji ke adiknya, ya udah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam kata adiknya. Tak lama adik Benji pun tiba di rumah sakit dan berkata kepada Benji, di mana ibu bang? Benji menjawab, ibu di ruang gawat darurat, ibu terkena virus corona. Ya Allah ibu, gitu kata adik Benji sambil menangis. Benji berkata kepada adiknya, kamu tunggu ibu ya, abang mau nganterin Mbak Rena dulu. Adik Benji berkata, ya udah bang, Ren abang antar kamu pulang ya, soalnya udah malam tidak baik kalau perempuan pulang sendirian, begitu kata Benji ke Rena. Ya udah bang, begitu kata Rena. Benji pamit kepada adiknya, abang pergi dulu ya. Iya bang, hati-hati ya bang, begitu kata adik Benji. Assalamualaikum, begitu kata Benji ke adiknya dan adik Benji pun menjawab salam Benji. Waalaikum salam. Benji berkata, Yuren. Iya bang kata Rena. Benji dan Rena langsung pergi menuju mobil Rena. Benji pun berkata pada Rena, biar aku aja yang bawa mobilnya. Ya udah bang kata Rena. Benji membukakan pintu mobilnya untuk Rena dan menutupnya kembali. Benji langsung masuk, menghidupkan dan menyetir mobilnya. Tiba di rumah Rena, ada mantan pacarnya Rena yang suka maksa untuk balikan.
Rena dan Benji pun turun dari mobil. Mantan pacarnya Rena pun menyapa Rena. "Hai Rena, dari mana itu? Siapa yang bareng sama kamu?" "Itu pacar aku," gitu kata Rena. "Aku kira supir kamu." "Kok kamu cepet banget punya pacar lagi begitu?" kata mantan pacarnya Rena. "Dia bukan hanya pacar tapi calon suami aku," begitu kata Rena. Mantan pacarnya Rena berkata, "Haha, kamu gak salah pilih tuh, kok kucel gitu. Sebenarnya aku muak lihat muka kamu pergi," begitu kata Rena kepada mantan pacarnya. Mantan pacarnya Rena menarik tangan Rena dan berkata, "Aku tidak akan ngelepasin kamu sampai kamu mau balikan sama aku." Benji berkata kepada mantannya Rena, "Hei, jangan kasar sama perempuan. Berani juga lo sama gua," begitu kata mantan pacarnya Rena. "Lo kan tukang bakso yang suka jualan di pinggir jalan, dasar kucel orang miskin." Benji pun berkata kepada mantan pacarnya Rena, "Kamu tuh pengecut, beraninya sama perempuan." Mantan pacarnya Rena berkata, "Apaan lo?" sambil menarik bajunya Benji. Benji berontak, "Apaan sih lo?" Mantan pacarnya Rena berkata, "Ah bacot lu," sambil memukul ke wajah Benji. Benji menangkis pukulan dari mantan pacarnya Rena dan Benji sama mantan pacarnya Rena terlibat perkelahian dan Benji pun menang. "Lo jangan sekali-kali lagi gangguin Rena lagi. Sekarang lo pergi," begitu kata Benji kepada mantan pacarnya Rena. Mantan pacarnya Rena pun pergi. Benji berkata pada Rena, "Kamu gak apa-apa kan?" Rena menjawab, "Aku takut dia suka begitu maksa aku balikan sama dia. Sekarang kamu tenang ya, dia gak akan gangguin kamu lagi, percaya sama aku," begitu kata Benji. "Tapi aku takut," begitu kata Rena. "Gak akan dia gangguin kamu lagi, kamu percaya sama aku ya," begitu kata Benji. Rena berkata, "Iya. Sekarang kamu masuk, kunci pintu tidur," begitu kata Benji kepada Rena. Rena menjawab, "Ya udah, aku masuk dulu ya bang," kata Benji. "Iya." Rena pun masuk ke rumahnya dan mengunci pintu. Benji pun balik lagi ke rumah sakit naik taksi untuk menunggu ibunya yang sedang sakit. Pagi pun tiba, Rena pun menelpon Benji menanyakan kabar ibunya sekalian memberitahukan orang tuanya pulang hari ini. "Assalamualaikum," kata Rena. Benji menjawab, "Waalaikumsalam." Rena berkata, "Gimana kabar ibu bang?" Benji menjawab, "Ibu masih butuh perawatan. Semoga ibu cepat sembuh ya bang," begitu kata Rena. Kata Benji, "Amin." "Oh iya bang, orang tua aku pulang hari ini, aku mau ngenalin abang sama orang tua aku." "Abang siapkan," begitu kata Rena. Benji menjawab, "Insya Allah." "Ya udah bang, nanti aku telepon lagi kalau orang tua aku sudah tiba di rumah ya," begitu kata Rena. Benji menjawab, "Iya." Rena berkata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Benji. Benji pun meminta adiknya agar menjaga ibunya karena Benji mau pergi ke rumah Rena. Kamu jangan kemana-mana ya, jagain ibu abang, nanti mau pergi ke rumah Mbak Rena." "Iya bang," jawab adiknya Benji. Siangnya orang tua Rena pun tiba di rumah Rena. "Assalamualaikum," kata orang tuanya Rena. "Waalaikumsalam," itu jawab Rena. Rena mencium tangan orang tua Rena dan orang tuanya Rena berkata, "Sehat kamu nak?" "Alhamdulillah sehat bu, Pak," begitu jawab Rena. Orang tuanya Rena duduk di kursi rumahnya. "Oh ya bu, Pak, Rena mau ngenalin calon suaminya Rena," begitu kata Rena kepada orang tuanya. "Siapa nak?" begitu kata ibunya Rena. Rena menjawab, "Namanya Benji. Kamu harus hati-hati memilih calon suami, jangan-jangan dia buaya," begitu kata bapaknya Rena. "Coba dia suruh menemui bapak dan ibu setelah maghrib, suruh dia kesini bila dia serius." "Iya pak, aku telepon dulu bang Benjinya," begitu kata Rena ke bapaknya. Rena pun menelpon Benji lagi. "Assalamualaikum." Benji menjawab, "Waalaikumsalam. Ada apa Ren?" Rena menjawab, "Itu bang, orang tua aku sudah ada di rumah. Abang disuruh menemui orang tuaku abis maghrib. Abang datang ya?" Benji menjawab, "Iya abang pasti datang."
kata Rena. Ya udah bang, udah dulu ya, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam, jawab Benji. Tiba waktu maghrib, Benji pun sholat dan berdoa untuk kesembuhan ibunya. Ya Allah, sembuhkanlah ibu hamba. Hamba sangat sayang kepada ibu hamba, amin, begitu doa Benji. Setelah itu Benji pamit kepada adik dan ibunya untuk pergi ke rumah Rena. Bu, Benji pamit pergi ke rumah Rena dulu ya, dijagain ibu ya, assalamualaikum. Kata adik dan ibunya. Waalaikumsalam. Benji pergi ke rumah Rena. Tiba Benji di rumah Rena bersama motor antiknya. Benji turun dari motor antiknya. Benji pun mengetuk pintu mengucapkan salam, assalamualaikum. Rena membukakan pintu sambil menjawab salam Benji. Waalaikumsalam. Rena mengajak masuk Benji. Ayo masuk bang, bapaknya Rena berkata. Oh jadi ini calon suamimu? Iya pak, jawab Rena. Ayo duduk, bapak ingin ngobrol sama kamu, begitu kata bapaknya Rena kepada Benji. Iya pak, jawab Benji. Bapaknya Rena bertanya kepada Benji, namamu siapa nak? Nama saya Benji, jawab Benji. Pekerjaanmu apa, begitu kata bapaknya Rena? Jualan bakso, jawab Benji. Bapaknya Rena berkata kepada Rena, Rena, masa calon suamimu tukang bakso? Apa kamu tidak memikirkan masa depan kamu? Rena pun menjawab, bang Benji itu baik pak, ya udahlah terserah kamu. Bapak sih pengen yang terbaik buat kamu. Ibu Rena berkata kalau ibu sih setuju-setuju aja. Ibu Rena pun bertanya kepada Benji, emang pendidikan terakhirmu apa nak? Pendidikan terakhir saya S2, jawab Benji. Bapaknya Rena tersenyum bangga kepada Benji. Bapaknya Rena berkata kepada Benji, kamu tukang bakso S2 hebat, kapan kamu mau melamar Rena? Benji berkata secepatnya. Rena pun tersenyum senang. Benji pamit pulang kepada Rena dan orang tuanya. Bu, pak, saya pamit pulang dulu Ren ya. Orang tuanya Rena dan Rena berkata, kok cepet banget? Iya, karena saya harus menunggu ibu saya yang sedang sakit di rumah sakit, begitu jawab Benji. Ibunya Rena bertanya kepada Benji, emang ibu kamu sakit apa nak? Benji menjawab, ibu saya terkena virus corona. Astagfirullah, begitu kata ibunya Rena. Bapaknya Rena berkata, ya sudah, kita bareng saja ke rumah sakit sekalian menjenguk ibu kamu. Benji, Rena dan orang tua Rena pergi ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit Benji, Rena dan orang tua Rena pun masuk ke ruang perawatan ibu Benji dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ibu dan adiknya Benji menjawab salam Benji. Rena dan orang tua Rena, waalaikum salam. Ibunya Rena melihat ibunya Benji, ternyata ibunya Benji adalah teman lamanya ibunya Rena. Ibunya Rena berkata, ini kan Rima kan? Ibunya Benji berkata, iya. Ibunya Rena bertanya kepada ibunya Benji, kamu masih inget gak sama aku, kita suka main bareng? Ibunya Benji menjawab, oh Desi, kamu kemana aja ya Allah, udah lama gak ketemu. Ibunya Rena menjawab, aku sekarang tinggal di Jakarta. Aku ibunya Rena. Kamu sekarang rumahnya di mana? Sama aku juga di Jakarta, aku hidup sederhana, tinggal di rumah sederhana bersama anak-anakku, jawab ibunya Benji. Gak nyangka juga ketemu di sini. Rena dan Benji mau menikah, kata ibunya Rena. Ibunya Benji berkata, alhamdulillah. Benji pun menatap Rena sambil tersenyum memeluk Rena dengan mesra. Benji dan Rena pun menikah.